Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alessandria Azahra, kelas 9A dari SMP Negeri 1 Batu Sopang. Yang saya hormati Ibu Sri Harjanti MPD selaku Guru Bahasa Indonesia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya cukup bangga karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di acara bincang-bincang seru seputar COVID-19 ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya bumi pertiwi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Bersama Hadapi COVID-19. COVID-19 atau Corona merupakan virus berbahaya yang menular. Pertama kali muncul dari Wuhan, China, hingga menyebar ke berbagai wilayah, negara, bahkan lintas benua. Diduga, COVID-19 berasal dari hewan liar, seperti kelelawar, unta, musang, dan ular. Akibat yang ditimbulkan COVID-19 adalah gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Penularan COVID-19 ini terjadi ketika kita melakukan kontak langsung dengan pasien terinfeksi. Belum ditemukan obat, vaksin, ataupun antibiotik yang ampuh menangkalnya. COVID-19 masuk ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 hingga saat ini. Sampai dengan tanggal 5 September 2020, terdapat 190.665 pasien terinfeksi positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun 136.401 pasien positif dinyatakan sembuh dan 7.832 pasien terinfeksi meninggal dunia. Pemerintah menghimbau dan menganjurkan masyarakat Indonesia untuk patuh dan taat pada segala protokol kesehatan yang ada, seperti rajin mencuci tangan, tetap di rumah saja, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Pandemi COVID-19 harus berakhir karena menimbulkan kerugian bagi berbagai aspek kehidupan, baik bagi pendidikan maupun ekonomi. Dampak COVID-19 bagi pendidikan, yaitu siswa dan guru tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung atau tatap muka seperti biasanya. Sekarang, kita harus menjalankan proses belajar secara online. Tentunya, ini menyulitkan bagi siswa yang tidak mempunyai gadget dan akses jaringan, sehingga mereka harus mengeluarkan usaha ekstra untuk tetap mengikuti proses belajar. Adapun dampak COVID-19 bagi ekonomi, yaitu banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran meningkat, yang membuat kesejahteraan sosial di Indonesia menurun, dan pastinya pendapatan negara juga menurun drastis akibatnya. Untuk itu, saya mengajak semua hadirin agar bersama-sama kita hadapi COVID-19 dengan mendengar, tersadar, dan sabar. Mari patuh protokol kesehatan
dan anjuran pemerintah, serta selalu berdoa, bertawakal kepada Tuhan agar terhindar dan COVID-19 cepat terputus rantai penyebarannya. Ayo patuh, jangan kepala batu sebelum semakin banyak korban yang jatuh. Mari juga ikuti saran pemerintah seperti melaksanakan penyemprotan desinfektan secara mandiri, berjemur di bawah sinar matahari pagi kurang lebih 15-30 menit, hindari berpergian ke zona merah, serta olahraga dan istirahat yang cukup. Karena sudah cukup miris hati ini melihat tenaga medis berjuang tanpa letih. Tidakkah sesak dada ini melihat banyak dokter yang gugur demi pasien sesama merah putih? Pastinya kagum dan bangga melihat solidaritas masyarakat Indonesia yang saling menolong tanpa pamrih. Tidakkah iba dan hormat melihat TNI Polri yang berjuang dan berkorban dengan gigih demi memberi pemahaman bahaya COVID-19 di bumi pertiwi. Geram hati ini melihat masih ada masyarakat Indonesia yang tidak peduli akan bahaya COVID-19. Buktinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan seenaknya pergi mendatangi tempat wisata, bahkan membuat acara yang mengumpulkan banyak massa, tanpa berpikir bagaimana perjuangan yang masih dilalui tenaga medis, aparat, dan pemerintah. Oleh karena itu, mari semua hadirin kita patuh pada segala anjuran dan himbauan pemerintah agar COVID-19 cepat teratasi dan kehidupan kembali stabil seperti dahulu kala. Pandemi COVID-19 pasti akan berakhir apabila kita berjuang bersama, baik tenaga medis, aparat, pemerintah, dan seluruh anggota masyarakat, demi Indonesia selamanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap sehat dan pandemi COVID-19 cepat berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.